Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Septidinar. Saya berasal dari Kabupaten Bulukumba. Adapun prodi saya yaitu penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akibat jika menjauhi Al-Quran. Al-Quran adalah pegangan hidup setiap muslim, petunjuk jalan agar tidak tersesat dalam mengarungi bahtera kehidupan. Jika kita mempedomaninya, tentu akan diberkahi dan penuh keselamatan. Dan jika kita berpaling darinya, maka tentu kita akan ditimpa oleh berbagai bencana. Hal ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang artinya sungguh telah berlaku sunnah atau ketentuan Allah atas orang-orang sebelum kalian. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan saksikanlah bagaimana akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakannya atau mengingkari Al-Quran. Nah, adapun bencana yang akan datang jika kita jauh dari Al-Quran. Yang pertama, bencana moral. Apabila seseorang tidak berpedoman kepada kitabullah Al-Quran, maka tentu dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dan apabila banyak orang yang berlaku demikian, maka tentu akan terjadi bencana moral di masyarakat. Karena moral seorang muslim tentu dibentuk atas dasar petunjuk dari Al-Quran. Nah, yang kedua, bencana fisik. Hal ini diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami asap mereka akibat kedustaan mereka. Kepada kaum-kaum penentang sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan asap, gelombang seperti tsunami yang menghantam kaum Nabi Nuh alaihissalam, hujan batu yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam karena menganut homoseksual, dan Fir'aun yang ditenggelamkan karena menentang Musa alaihissalam, dan tentunya tengoklah apa yang menimpa para penentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Halab, Musailama al-Kasaf, dan lain-lain. Yang ketiga, bencana ekonomi. Kata ma'isyatan dan ka dalam surah At-Taha ayat 124 bermakna rezeki akan sempit. Rezeki akan susah, tekanan ekonomi semakin berat lantaran mereka jauh dari Al-Quran. Yang keempat, bencana sosial. Manakala kaum muslimin jauh dari Al-Quran, tentu hubungan ukhuwah sesama muslim tidak akan baik. Hubungan dengan tetangga, hubungan-hubungan sosial akan rusak. Hal ini merupakan bibit-bibit perpecahan umat, bahkan perpecahan bangsa. Jika ini terjadi, tentu merupakan bencana sosial bagi kita semua. Yang terakhir atau yang kelima, bencana keimanan. Kerusakan iman kaum muslimin akan menjadi sasaran akhir jauhnya mereka dari pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Karena tidak paham Al-Quran, sehingga mereka tidak mengerti mengapa harus mengerjakan sholat, mengapa harus berpuasa, mengapa harus zakat, haji, dan seterusnya. Lama-lama, tentu keimanannya akan tergerus dan mulai bertanya, mengapa kita harus beriman? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tadi beberapa akibat jika kita jauh dari Al-Quran. Tentu saja harapan kita semua, semoga kita tidak pernah jauh dari Al-Quran. Mungkin itu saja materi singkat yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.